Percayalah, timnas Indonesia akan bantai Australia di kandangnya sendiri. Apa benda ni weh? Akhirnya tiba juga pertandingan yang ditunggu-tunggu. Pelatih baru, era baru, semangat baru. Namun misi tetap sama, lolos ke Piala Dunia Indonesia versus Australia. Tahukah anda ada 149 negara yang berebut nasihatkan pertandingan ini? Keren banget guys. Inilah 3 alasan mengapa Abang optimistis Garuda bisa menjadi pemenang besok. Yang pertama, Patrick Kluivert bersama pelatih baru perlu membuktikan kemampuannya kepada supporter. Tekanannya tinggi tapi gue yakin mereka bisa meningkatkan legasi yang ditinggalkan oleh Shin Tae-yong. Kedua, kualitas timnas berbeza dari sebelumnya. Dengan masuknya pemain baru, berbagai variasi taktis bisa dilakukan, terutama serangan. Dengan Kevin Dix, Dean James, Ole Romani, pertahanan Australia akan ketar-ketir. Ditambah dengan Joey Pelupesi yang akan bermain sebagai gelandang bertahan, maka pemain favourite abang Tom Hay bisa fokus pada playmaking. Pesta gol guys. Dan yang terakhir, Australia mengalami krisis cedera. Beberapa pemain kunci tidak ada, terutama di area pertahanan, dan ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Tebakan abang Indonesia menang 2-0. Gimana geng? Pemain timnas semangat, abang semangat. Adakah kalian juga semangat? Komentar menyala di sini. Pasti semangat, sebab Indonesia ni satu-satunya ya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga. Sudah pasti bukan saja warga Indonesia yang memberi dukungan, sekarang ini se-ASEAN turut memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Dan satu perkara lagi ya, perlu kita ingat bahawa saat ini timnas Indonesia sudah semakin kuat ya, dengan komposisi pemain yang lebih solid berbanding dengan pemain sebelumnya. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga untuk menghadapi timnas Australia ini. Bila saya melihat ya, perlawanan Indonesia ketika menghadapi Australia di Gelora Bung Karno, di situ Indonesia dapat mempertahankan benteng mereka tanpa dibolosi ataupun tanpa ditembusi oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh timnas Australia ketika di Gelora Bung Karno. Dan itu belum lagi hadirnya beberapa pemain yang baru dinaturalisasi ya, dan sungguh pun dalam tempo yang sangat singkat ya, Federasi Sepak Bola Indonesia berusaha untuk mendapatkan pemain-pemain tambahan ya yang berkualitas dan pelbagai variasi ini untuk gabung dengan timnas Indonesia, dan sudah gabung sekarang ini. Jadi kalau sebelum ini tanpa kehadiran pemain-pemain legend ini, pemain-pemain yang berkelas yang banyak variasi ini pun bisa mempertahankan gawang mereka, apatah lagi dengan kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ini, termasuklah oleh Romani ya, dan Joey Pelupesi, serta beberapa pemain naturalisasi yang lain yang membuat Indonesia mempunyai daya saing yang lebih baik. Jadi kalau sebelum ini dari segi serangan-serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia mungkin terhad ya ketika menghadapi Australia. Nah, ini esok perlawanan Indonesia dan juga Australia ini pasti ada satu kejutan yang akan berlaku, karena dengan penampilan pemain-pemain baru ini akan membuat satu kekuatan yang akan melakukan serangan yang bertubi-tubi. Saya yakin benda ini pasti akan berlaku. Dan kalau dilihat juga bagaimana Patrick Kluivert ya membuat tim ini begitu solid, adalah kerana dari segi budaya ya, pemain-pemain yang banyaknya dari Belanda ini, Patrick Kluivert kan asal dari Belanda juga. Jadi dari segi bagaimana dia menerapkan skema perlawanan itu akan mudah diserap oleh para pemain. Dan ini pasti akan seru ya, dan semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan untuk menghadapi timnas Australia pada esok hari guys. Siapa sangka sekarang Australia bisa sewaspada ini menghadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang dulu sering dianggap sebagai tim underdog di Asia, kini justru membuat Socceroos ketar-ketir. Bukan cuma netizen Australia, tetapi legenda mereka, jurnalis, hingga pemain aktif mulai mengakui bahwa Garuda bukan lawan yang bisa diremehkan. Dari legenda Archie Thompson yang realistis hanya berharap imbang, jurnalis yang menyoroti skuad Australia yang sedang lemah, hingga pemain mereka sendiri yang memuji perkembangan pesat timnas Indonesia.
Semua ini mencari bukti bahwa Indonesia kini bukan cuma pelengkap tapi ancaman nyata. Pada 20 kalau sebelum Maret ini nanti dianggap timnas sebagai Garuda pelengkap akan kan di grup C. bertanding melawan Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Sydney Stadium. Sebuah pertandingan yang jujur saja bisa jadi batu loncatan besar bagi Indonesia. Jika Indonesia menang, sudah pasti peluang langsung lolos makin besar. Tapi selain mencuri poin dari tanah lawan, timnas juga sudah membuktikan bahwa tim kita ini sudah sejajar dengan tim-tim elit Asia. Wih, betul tuh guys. Di sisi lain, para pemain Seiring timnas sudah. Indonesia juga memiliki keyakinan bisa meraih hasil positif hingga lolos Piala Dunia. Jadi, bagaimana timnas Indonesia bisa membuat Australia begitu waspada? Apa faktor yang membuat sekerus? Tak lagi merasa dominan. Di video ini, kita akan cari tahu alasannya. Wih, sekarang Pertama, ini ada salah satu betul-betul kena mantan hati-hati lah striker kan, legendaris Australia, Archie Thompson. Ini striker. Ia yang biasanya penuh percaya diri saat berbicara tentang kekuatan timnya, namun kali ini berbeda. Bukan kemenangan yang ia prediksi, melainkan harapan agar Australia bisa setidaknya meraih 1 poin saat menghadapi Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Thompson sampai secara tahap itu terang-terangan mengakui bahwa perkembangan timnas Indonesia membuatnya terkejut. Ia mengira China yang akan menjadi pesaing utama Australia di grup C, tetapi justru Indonesia yang tampil lebih kuat. Wih, Ya, laga di Indonesia Sydney ya. nanti menjadi pertandingan hidup mati bagi Australia. Namun dengan badai cedera yang menimpa Socceroos, Thompson tidak bisa terlalu banyak optimis. cedera lagi. Beberapa pemain utama Australia seperti Harry Souttar, Connor Metcalfe, dan Thomas Deng harus absen, membuat komposisi tim mereka tidak dalam kondisi terbaik. Hal ini semakin menguatkan keyakinannya yang ini yang bahwa besar nih kan, Australia guys. hanya bisa berharap setidaknya mengamankan 1 poin di laga ini. Jika Archie Thompson saja sudah realistis, jurnalis Australia pun melihat kondisi Socceroos tidak ideal menjelang laga melawan Indonesia. Paul Williams, salah satu pengamat sepak bola Australia, bahkan menyebut skuad yang dipilih pelatih Tony Popovic adalah salah satu yang terlemah dalam sejarah Australia. Ya, kritik juga datang dari netizen Australia yang kecewa dengan pemilihan skuad. Banyak yang mempertanyakan mengapa Daniel Arzani, Nissan Velupillai, dan Adam Taggart dipilih meskipun Ramai performa yang mereka di tidak dapat level main klub Australia. tidak terlalu mengesankan. Sementara itu, Nestori Irankunda, salah satu pemain muda terbaik Australia yang bersinar di Liga Swiss, justru tidak dipanggil. Artinya di sini pasti ada lagi pelatih ya yang akan di-terminate ataupun di pension awal ya ketika menghadapi Indonesia. Saya ada melihat ya beberapa laga ketika menghadapi Indonesia ya, beberapa kepala pelatih telah di-terminate oleh federasi mereka. Jadi ini bahaya juga menghadapi Indonesia ini karena satu, ketika dulu semasa Indonesia baru masuk dalam grup C dianggap sebagai tim pelengkap saja. Tetapi setelah itu apa yang telah berlaku? Indonesia dia tampil sangat solid dan setiap kali penampilan timnas Indonesia ini pasti ada beberapa perubahan ya, terutamanya ada pemain-pemain baru yang gabung dengan timnas Indonesia dan ini sudah semestinya akan menyukarkan penganalisa tim lain untuk mencari kelemahan-kelemahan pada timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia kini bermain dengan mental yang lebih percaya diri setelah menahan imbang pada perlawanan sebelumnya. Ketika menghadapi timnas Arab Saudi 2-1 ya, ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan. Timnas Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia dan Indonesia telah berjaya memecahkan rekor di ASEAN apabila bisa mengalahkan tim gergasi yaitu timnas Arab Saudi ketika mereka berlaga ya di mana ketika itu Indonesia telah mendapat 2 jaringan sehingga kan Arab Saudi sendiri tidak bisa menembusi pertahanan timnas Indonesia. Jadi ini juga berkat daripada rentetan kepelatihan Coach Sintayong ya yang sudah memahami teknik Australia. Apatah lagi sekarang ini Patrick Kluivert yang memimpin timnas Indonesia, sudah pasti dari segi kombinasi sesama mereka, dari segi budaya pemain-pemain Australia ini pemain-pemain naturalisasi ini dapat mudah untuk diterapkan terhadap para pemain. Saya yakin esok pasti akan ada kejutan yang akan berlaku dan ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua penggemar
ataupun pendukung timnas Indonesia, bukan sejak dari Indonesia, malah serata benua ya, ASEAN turut memberi dukungan 100% terhadap perjuangan timnas Indonesia. Jadi penampilan pemain-pemain baru ini akan dinanti-nantikan oleh penggemar timnas Indonesia sebenarnya. Along those lines, Martin, ini saat wartawan mengatakan Indonesia negara kecil ke Martin, bagaimana timnas Indonesia bisa lolos ke Piala we've Dunia. seen the big countries have gimana? always gone to World Cup, and now that the World Cup is expanded, there is greater opportunity. How's Indonesia looking at this opportunity, and what would it mean for a smaller country? Wih, apa artinya bagi negara kecil dalam sepak Or bola? soccer-wise Yeah. than Wih, others Martin ketawa to saja make ya. I would love to invite you once to come to the stadium and experience it, because this is nothing like it. I think it's maybe a little bit similar to Boca Juniors or River Plate, which is more familiar to the US, what they know, but it's insane. The passionate of the fans there. Every home game we play for 85,000 people, sold out crowd, 2 ultras on both sides, so it's been incredible. And I think we have to, like, that loyalty and that support just deserves a World Cup. And I think also you see on social media how loyal and passionate they are. It's been incredible, and I think we have a bigger shot this year at it, like than normal maybe, because we're now 1 point away from it, and even if we end up third or fourth, there's still a big chance that we go through. So of course we want to clinch it. Kalau dilihat untuk timnas Indonesia nih, ini luahan hati sendiri daripada pemain yang dinaturalisasi ya, yaitu Martin Paes. Dan mungkin ya media daripada wartawan ini mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara kecil dari sepak bola. Oh, ternyata itu salah. Yang saya tahu, Indonesia ini adalah negara pencinta sepak bola, negara penggila sepak bola ya. Lihat saja bagaimana setiap kali perlawanan ya berlaku ketika menghadapi beberapa tim lawan di Gelora Bung Karno, satu stadion dihiasi oleh merah putih. Itu yang menjadi satu kebanggaan rakyat Indonesia. Mereka bersatu untuk memberi dukungan terhadap tim mereka. Ini amat berbeda dengan tempat-tempat yang lain ya. Adapun kalau tribun itu penuh ataupun stadion itu penuh, tetapi dari segi masyarakatnya itu sudah bercampur. Tapi di Indonesia nih, orang Indonesia saja semuanya bisa memenuhi satu stadion untuk memberi dukungan yang padu terhadap timnas mereka. Nah, bagi saya untuk Indonesia sampai ke Piala Dunia ini memang cukup luas ya peluang mereka, dan ini mereka tidak takut sebenarnya bermain mengalahkan ataupun menghadapi Australia ini, sebab kalau sebelum ini Indonesia dapat mengimbangi perlawanan itu ketika di Gelora Bung Karno. Nah, itu belum lagi kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi yang berbagai variasi ini. Jadi sudah tiba saatnya. Indonesia merupakan negara yang sangat besar, jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa, dan ini adalah satu kesempatan untuk Indonesia membuktikan bahwa negara pencinta sepak bola ini berada di peringkat dunia. Dan sudah pasti sekarang ini bagi menghadapi siapapun tim, Indonesia tidak akan berasa gentar ya, karena sudah terasa mental mereka. Lagipun dalam timnas Indonesia ini, jika dibandingkan dengan tim Australia, dari segi nilai market value timnas Indonesia lebih tinggi ya, 640 lebih miliar berbanding dengan Australia 400 something begitulah miliar. Jadi dari segi nilai pasaran market value timnas Indonesia lebih jauh mahal berbanding dengan Australia. Sudah pasti dari segi kualitas pemain ini memang cukup baik, dan peluang lain yang ada pada Indonesia untuk menghadapi Australia ini adalah beberapa pemain
dalam timnas Australia ini menghadapi kecederaan. Jadi sudah tiba saatnya untuk Indonesia mengambil peluang ini untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jadi dengan penampilan pemain-pemain baru ini diharapkan dapat memberi satu kepuasan dan juga keputusan yang membanggakan Indonesia dan juga membanggakan ASEAN. Jadi inilah saat ini yang saya lihat dari segi suasana sepak bola. Perlawanan Indonesia menghadapi Australia ini sebanyak 149 negara yang ingin mengambil hak siar ini untuk menyiarkan di negara mereka. Karena apa? Sebab Indonesia ini memang luar biasa dari segi bukan saja dari segi penampilan pemain timnas Indonesia, tetapi dari segi dukungan para supporter itu, walau di mana juga timnas mereka berada, disitulah tuan rumahnya ataupun pendukung-pendukung tetap memberi support terhadap perjuangan timnas Indonesia. Jadi guys, apapun beberapa perkara yang ada kelebihan ya pada Indonesia, yaitu dari segi pemain, semuanya pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa, manakala dari segi serangan ya akan ada beberapa pemain yang sudah gabung dalam timnas Indonesia posisi penyerang. Kalau sebelum ini kan Indonesia banyak bertahan, tapi kali ini yang ramai orang nanti-nantikan, bagaimana penampilan pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ini ketika menghadapi Australia dan seterusnya menghadapi Bahrain pada 20 Maret nanti. Jadi apapun kita doakan sama-sama agar timnas Indonesia ini dapat melakukan yang terbaik dan juga bisa lolos sampai ke Piala Dunia. Dan doa kita semua berterusan ya, kita beri dukungan, support ya. Kita sebagai warga ASEAN harus berbangga sebab ada wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga ini, dan dengan kekuatan timnas Indonesia yang ada pada saat ini, saya yakin dan percaya Indonesia bisa memenangi perlawanan esok ketika menghadapi Australia. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.